Terima kasih Kak Muhim. Saya lanjutkan. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Saya akan menjelaskan petunjuk teknis pelaksanaan Lomba Yel-Yel di Kompas 8. Lomba Yel-Yel dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021, menggunakan pakaian seragam pramuka lengkap. Pesertanya yaitu perpangkalan dan durasinya maksimal 5 menit. Untuk ketentuan lombanya, peserta mengirimkan video yel-yel dengan durasi maksimal 5 menit. Jadi 5 menit ini sudah termasuk opening dan juga closing. Pengambilan video dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan dengan luas tempat minimal 10 meter persegi dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kata-kata yang digunakan tidak boleh mengandung unsur diskriminasi terhadap SARA. Kemudian video diambil landscape dan bebas menggunakan peralatan apapun, mau itu menggunakan kamera, handycam, handphone, ataupun peralatan lainnya dipersilahkan. Video yel-yel yang dibuat utuh tanpa potongan jeda dan tidak ada musik tambahan, kecuali untuk opening dan juga closing. Jadi diperbolehkan menggunakan musik tambahan hanya untuk bagian opening dan juga closingnya saja. Kemudian video dikirim dalam format MP4 dengan kualitas HD dengan resolusi 720 atau 1080 ke email kompasrcp.polines@gmail.com dengan subjek Lomba Yel-Yel Kompas 8 _ nomor pendaftaran _ nama pangkalan. Maksimal pengiriman video yaitu pada tanggal 13 Maret 2021. Kemudian peserta diperbolehkan menggunakan atribut tambahan. Peserta wajib mencantumkan kalimat berikut: jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, Kompas 8, NKRI harga mati, Pramuka Jaya, Harita, History, Achievement, Respect, Inspiring, Trendy, dan Arts. Penempatan kalimat-kalimatnya bebas, tetapi wajib ada atau wajib dicantumkan. Kemudian, panitia akan mengunggah hasil karya peserta ke akun Instagram @racanapandawa. Jumlah like pada karya peserta di 48 jam pertama atau 2 hari pertama sejak upload karya akan menjadi poin tambahan. Dengan syarat, jumlah like kurang dari sama dengan 100, maka poin yang didapat 5. Jumlah like 101 sampai dengan 200, poin yang didapat 10. Jumlah like 201 sampai dengan 300, poin yang didapat 15. Dan jika jumlah like lebih dari sama dengan 301, maka poin yang didapat 20. Ada 5 kriteria penilaian dalam lomba yel-yel. Yang pertama yaitu kreativitas dengan rentang poin 5 sampai dengan 20. Yang kedua kekompakan dengan rentang nilai 5 sampai dengan 20 poin. Yang ketiga kerapian tentang nilai 5 sampai dengan 20 poin. Yang keempat nada dan lirik tentang nilai 5 sampai dengan 20. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, jumlah like dengan rentang poin 5 sampai dengan 20. Mungkin itu saja, barangkali dari kakak-kakak ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Baik, untuk pertanyaan dari SMA 1 Boja, untuk kalimat yang kepanjangan dari Harita itu wajib diikutkan ke dalam yel-yel atau tidak. Jadi semua kalimat yang ada, yang tertulis di dalam juknis, itu wajib
cantumkan di dalam yel-yel, gitu Kak. Untuk pertanyaan dari MA Sunyaselo, penempatan kata-kata boleh diacak atau tidak? Penempatan kata-katanya boleh diacak, penempatannya juga bebas, tetapi wajib ada atau wajib dicantumkan di dalam yel-yel, gitu Kak. Dari MA Temanggung, untuk yel-yel lombanya pakai tongkat atau bebas. Jadi kalian itu bebas mau menggunakan properti tambahan apapun seperti tongkat ataupun yang lainnya, itu dipersilahkan menggunakan properti lainnya untuk menambah kreativitas kalian. Jadi terserah mau pakai properti apapun untuk menambah kreativitas, begitu Kak. Izin bertanya, Kak. Iya Kak, silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, seharusnya ini kami ajukan pertanyaan ini dari awal. Mohon izin bertanya, untuk kegiatan ini sudah diketahui oleh kuartir daerah nggak, Kak? Izin menjawab Kak, untuk kegiatan ini sudah diketahui oleh kuartir daerah. Terima kasih. Kalau sudah diketahui kuartir daerah, ini berarti untuk kegiatan yel-yel ini sebelumnya yang masih kami ragukan untuk kami pribadi, Kak. Mohon maaf untuk kami pribadi. Karena di sini memang harus mendatangkan 16 orang. Di sini kan kami mengeluarkan 2 sangga untuk pangkalan kami. Jadi kalau untuk lomba yel-yel kami harus mendatangkan 16 orang. Non sewu kami sudah diwanti-wanti oleh kuartir cabang kami juga untuk kegiatan pramuka, sementara untuk kegiatan yang bersifat berkerumun, meskipun pada dasarnya kita tetap melaksanakan kegiatan dengan melaksanakan protokol kesehatan, tetapi untuk berkerumun ini kami mengantisipasi untuk tidak bisa untuk tidak bisa melaksanakan. Artinya kami rodo abot Kak untuk kegiatan yang bersifat mendatangkan 16 orang. Terlebih ini kan pasti ada kegiatan untuk latihannya, kemudian untuk koordinasinya dan lain sebagainya. Kalau seumpama Kak ini hanya masukan ya, tapi nanti disepakati. Kalau seumpama kita buat semacam video saja, di mana masing-masing video itu seperti dalam satu layar video itu ada anaknya masing-masing di tempat yang berbeda-beda melaksanakan yel-yel. Kan yang dinilai di sini dari kalimatnya, dari kata-katanya, kreativitas, kekompakan. Tetapi di dalam video tersebut sebenarnya kan masih bisa diusahakan daripada nanti harus mendatangkan 16 dalam satu ruangan. Itu rasanya jujur kami rodok abot, terlebih kita juga sebagai seorang pramuka kan harus menjadi contoh yang baik untuk 16 itu dalam satu ruangan. Itu kan sebenarnya tidak masalah, hanya saja untuk saat ini rasanya kemarin tuh kami sendiri sudah diwanti-wanti oleh kuartir cabang kami memang untuk hal semacam ini sementara dihindari terlebih dahulu gitu. Monggo nanti untuk yang lainnya kalau memang harus tidak apa-apa, tapi kalau memang tidak, sepertinya dari pangkalan kami sendiri rodok abot untuk melaksanakan yang 16 dalam satu ruangan seperti itu Kak. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih. Untuk lomba yel-yel ini pesertanya itu per pangkalan dan tidak ada batas ketentuan jumlah pesertanya. Jadi kondisional saja Kak, yang bisa untuk mengikuti lomba yel-yel itu ada berapa anak, ada berapa peserta, itu kondisional saja Kak. Kami tidak memaksakan, kami tidak menentukan jumlah peserta yang harus ikut lomba yel-yel itu ada berapa, karena kami juga paham situasinya lagi seperti ini. Jadi untuk jumlah peserta yang mengikuti lomba yel-yel itu bebas Kak, tidak ada ketentuan jumlahnya. Begitu Kak. Berarti
tetap harus kalau seumpama dilaksanakan sendiri tidak apa-apa Kak, berarti Kak? Mohon maaf Kak, bisa diulang? Nuwun sewu, kalau memang tidak ada pembatasan jumlah peserta perpangkalan berarti sendiri tidak apa-apa nggih Kak? Sendiri juga tidak apa-apa Kak, tetapi mungkin kalau sendiri itu tidak akan mendapatkan poin kekompakan dan juga kerapian, begitu Kak. Nah, tadi ngendikane kan memang tidak ada jumlah pembatasannya, jadi mungkin bisa itu atau mungkin dari SMK Jateng bagaimana, ada masukan SMK Jateng atau SMK Jateng memang sudah bisa mendatangkan 2 sampai berapa anggotanya yang kondisinya seperti ini? Mohon maaf. Mohon izin menjawab dari SMK Negeri Jawa Tengah. Untuk yang lomba yel-yel tidak mengajukan lombanya, soalnya kondisinya seperti ini begitu. Nah, monggo Kak. Nah, itu dipertimbangkan. Kalau mungkin lombanya bisa diubah format seperti membuat video dalam satu layar itu beberapa orang kita menyemarakkan yel-yel, itu malah justru di situ kekreativitasan kita malah lebih muncul daripada kita harus mendatangkan 16 atau mungkin meskipun tidak dibatasi tapi kan kita mendatangkan beberapa orang dalam satu ruangan pun itu kan menjadi tanda tanya untuk kita sendiri berseragam pramuka seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf Kak, untuk jika perpangkalan itu mengirimkan hanya satu peserta yang mengikuti yel-yel, itu tetap mendapat poin kekompakan dan juga kerapian, tetapi mungkin akan dikurangi begitu Kak. Dan kalau semisal dibuat video di satu-satuin gitu, ini kan videonya itu di Cuknis, tidak ada potongan jeda, dan videonya juga video aslinya yang dikirim tidak boleh ada yang diedit gitu Kak. Jadi harus dalam satu ruangan di video. Oke, terima kasih. Kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan, tapi kan ini hanya sebatas usul. Kalau mungkin dilemparkan ke peserta dan memang ada yang setuju, kalau seumpama dibuat video itu kan malah lebih fleksibel. Artinya kita memang benar-benar melaksanakan sesuai protokol seperti itu, Kak. Terima kasih, nggih. Mohon maaf kakak-kakak, ini sepertinya terdapat kendala sinyal untuk panitia Kak Wardah, akan dilanjutkan oleh panitia lain yang bertugas. Gitu, kakak. Mohon ditunggu sebentar.
Baik Kak, untuk pembahasan lomba yel-yel akan saya ambil alih. Silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Nggih, dengan Kak Rizky nggih. Baik Kak, bagaimana? Ya, terima kasih. Bisa kami informasikan ulang terkait kegiatan untuk yang mata cabang lomba yel-yel dari Pangkalan SMA Negeri 1 Rembang itu sebenarnya memang rada sedikit berpikir kalau untuk melaksanakan lomba yel-yel. Kalaupun memang terpaksa kita juga tidak akan mengikuti seperti SMK Jateng karena ini kaitannya dengan protokol kesehatan, terlebih di wilayah Jawa Tengah sendiri kan memang kita tahu untuk kasus COVID-nya juga kan lumayan, dan kita tahu sendiri juga Kak Wardanya kebetulan juga istri dari gubernur. Nah, kita tahu sendiri itu. Jadi mungkin untuk nama baik pramuka sendiri itu mohon untuk dipertimbangkan kalau kita harus mengadakan kegiatan yang mendatangkan dalam satu ruangan itu 16 orang. Jadi kalaupun tadi sudah tersepakati tidak ada batasan, tetapi kalau untuk lomba yel-yel semacam ini mohon dipertimbangkan kembali dari panitia. Yang namanya lomba yel-yel itu kan pastinya tidak dalam satu waktu, itu pasti ada proses perencanaan, kemudian latihan dan lain sebagainya. Jadi artinya untuk lomba yel-yel ini kalau seumpama kami memberi usul diubah formatnya, tidak dalam satu waktu kita harus on cam kemudian tidak harus rekaman dalam satu on cam satu kamera kemudian tidak ada cut dan lain sebagainya. Diubah dengan format kita membuat video potongan-potongan dari peserta-peserta gitu dalam satu video. Artinya kita membuatnya sendiri-sendiri di rumah kemudian disatukan dalam satu video, itu bagaimana? Itu hanya usul Kak. Jadi yuk kita sama-sama menjaga daripada nanti kita dari nama pramuka sendiri rodok itu gara-gara seperti lomba berkerumun dalam satu ruangan itu nggih mohon dipertimbangkan. Terima kasih Kak. Oke, baik, dari panitia ada usul. Jadi boleh penggabungan video tetapi dalam bentuk kolase. Jadi videonya itu tetap di tiap kolase tersebut tidak terpotong, hanya masing-masing video tetap bersama-sama begitu. Apakah bisa ditangkap? Atau mungkin dari kami akan menawarkan kepada peserta lain jika seperti itu bagaimana. Jadi untuk videonya tetap tidak terpotong. Mungkin masing-masing anak begitu memvideo masing-masing dari awal sampai akhir tidak terpotong. Kemudian video-video tersebut dijadikan satu dalam satu layar begitu. Jadi walaupun ini format diubah jadi seperti ada pengeditan, pengeditannya hanya penggabungan saja tanpa diubah yang lain-lainnya. Nggih, izin masuk Kak, kalau seperti itu kami sebenarnya juga setuju. Monggo kalau untuk yang lainnya. Terima kasih panitia yang sudah menjalankan. Nah, untuk dari SMA Negeri 1 Boja bisa Kak, tetapi jikalau seperti itu pasti akan berbeda-beda timingnya Kak. Itu resiko peserta sendiri. Jadi nanti mungkin seperti tadi yang sudah dijelaskan akan berpengaruh pada kekompakan. Ya, itu kekompakan. Silakan, apakah ada masukan lagi pertanyaan atau yang lain, Kak?
Maaf Kak, izin menambahi atau masukan. Kalau itu dibuat kolase seumpamanya, itu nanti yang memberi instruksi nanti bagaimana ya? Instruksi ya itu nanti gimana ya? Nah, itu kembali lagi ke resiko peserta. Jika seperti itu, bisa direncanakan sendiri akan bagaimana, Kak. Baik Kak, terima kasih. Oke, di chat Zoom ini ada MA Suniyah yang setuju pada juknis panitia. Oke Kak, karena tadi juga ada yang mengajukan keberatan, mungkin dari MA Suniyah bisa sedikit memberikan penjelasan kenapa tetap setuju pada juknis dan tidak ingin ada toleransi jika ada kolase, begitu Kak. Maaf Kak, ini saya boleh? Maaf sebentar Kak, oke dari MA Suniyah menjawab bisa disiasati dengan pengambilan video di luar ruangan. Oke, ini karena tadi juga sudah dijelaskan yang merasa keberatan tadi, mengapa tidak bisa berkumpul di satu tempat. Mungkin ini karena kami memberikan toleransi kolase, tetapi akhirnya banyak resiko yang akan mereka dapatkan, terutama dalam poin-poinnya tersebut. Setelah ini kita ambil kesepakatan saja, apakah mungkin kita perbolehkan untuk membuat kolase, tapi perbolehkan juga untuk yang berkumpul di satu tempat, begitu Kak? Oke, di chat sepertinya setuju jadi opsional ya. Boleh berkumpul di satu tempat, boleh juga dibuat kolase. Tetapi nanti untuk penilaiannya tetap sesuai dengan juknis, begitu Kak? Oke, yang tadi akan bertanya dari Man 1 Brebes ya. Silakan Kak. Kak, itu saya mau ngasih solusi bahwasannya itu kayak tadi yang kakak udah jelaskan bahwasannya itu boleh kolase, boleh enggak gitu. Cuman karena kakaknya sudah ngomong, saya tidak jadi bertanya, memberi solusinya itu karena udah disebutkan oleh kakak. Terima kasih. Baik. Mungkin peserta yang masih ada yang ingin ditanyakan atau masukan atau yang lain-lain. Bagaimana kakak? Jika sudah benar-benar tidak ada yang keberatan ditanyakan atau saran lain, saya kembalikan ke MC untuk dilanjutkan ke pembahasan lomba yang lain. Terima kasih.